Halo semuanya, semuanya. selamat datang di podcast Ngobrol Ngobrol Asik. Asik. Nah, gimana nih kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja lah ya. Jadi pada podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi kebudayaan. Kira-kira seru banget gak sih? Iya, seru banget. Nah, BTW hari ini gue gak sendiri nih. Gue ditemenin sama partner gue yaitu Jolin. Halo, oke, seperti yang Michael bilang, kita akan membahas tentang globalisasi kebudayaan terkait pandangan, dampak, dan solusinya. Oh iya, hari ini kita tuh gak bakal ngobrol dulu aja nih, Mike. Betul. Kita kedatangan tamu spesial nih. Yuk kenalin nama kalian masing-masing. Hai semua, gue Nata nih. Halo, gue Emma. Apa kabar kalian? Ya, baik. Sehat banget. Menanggung tugas yang sangat amat banyak, itu kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Betul banget. Aduh, ya ini demi masa depan. Apalagi kita kan sekarang udah selesai PTS. Bener. Bisa rapot aja nih, iya nih. Tiap hari begadang malam apakah usaha kita akan membuahkan hasil? Semoga lah ya. Amin. 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 BTW, mohon maaf ya kalau misalnya ini agak menghalangi gitu. Karena kan kita butuh minum ya guys, biar tidak dehidrasi. Betul. Sekalian sponsor sih. Ya, sponsor dari Loklok sama ini nggak tahu katanya apa. Botol 2 liter aja udah mampu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Gue mau nanya dulu nih sama partner gue, Mike. Menurut lu apa sih globalisasi budaya itu? Kalau menurut gue sendiri sih, globalisasi kebudayaan itu adalah bentuk penyebaran suatu pemikiran dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat tertentu. Bisa berupa pakaian, gaya hidup, selera, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu ke depannya. Tapi gue mau nanya nih ke lu, kalau menurut lu globalisasi kebudayaan itu apa sih? Kalau menurut gua, globalisasi kebudayaan itu sebuah fenomena di mana budaya-budaya dari berbagai dunia itu saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain, yang bisa disebabkan karena kemajuan teknologi, perdagangan internasional, pertukaran informasi, dan mobilitas manusia. Proses globalisasi budaya itu mencakup berbagai aspek budaya seperti bahasa, makanan, musik, fashion, seni, agama, nilai-nilai, dan tradisi. Benar juga sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gua, globalisasi budaya itu adalah suatu pengaruh ya, suatu pengaruh yang terjadi di seluruh dunia dan pastinya itu memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain juga bisa memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal suatu bangsa. Gue setuju banget sih, kayak maksudnya globalisasi kebudayaan itu tuh bisa memberikan ancaman buat kebudayaan kita. Tapi kalau menurut pandangan gue, globalisasi kebudayaan itu juga sebuah interaksi antara masyarakat lokal sama masyarakat di luar gitu. Dimana kayak dengan adanya interaksi ini tuh kita bisa memperkaya apa ya namanya budaya bangsa gitu. Nah, kayak tadi yang, tapi kalau bisa di sisi lain yang tadi Emma bilang, yang bakal dapat terjadi ancaman buat kebudayaan kita, karena kan dengan kalau kita berinteraksi itu kan pengaruh-pengaruh asing tuh pasti otomatis bakal masuk dong ke Indonesia gitu kan, campur. Iya. Jadi bisa kita simpulin ya, kalau globalisasi budaya itu artinya adalah budaya-budaya yang saling berinteraksi di seluruh dunia yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat, bisa memberikan manfaat ataupun ancaman. Itu sih. Kira-kira apa aja sih manfaat dari globalisasi kebudayaan itu? Kalau misalnya manfaat ya, kita tuh bisa lihat secara garis besar gitu ya. Kalau misalnya yang di dunia ini kita sekarang dengan adanya globalisasi kebudayaan itu, kita tuh bisa apa ya namanya, mengetahui dan udah, kalau misalnya budaya Indonesia itu tuh udah terkenal di mancanegara gitu. Ya, terus bisa juga kayak banyak orang luar negeri yang justru tuh mereka lebih menghargai gitu terhadap kebudayaan kita. Bahkan mereka juga tertarik buat belajar. Iya benar. Ada yang kursus gitu kan? Iya, benar. Iya, benar banget sih. Oh, kayak ini nih, gue pernah baca kayak artikel tentang kayak orang luar negeri
yang tertarik buat belajar gamelan. Itu kayak gede banget gak sih? Keren banget gitu. Iya cuy, gue sih pas tahu beritanya juga kaget banget lah ya, gue pasti bangga banget lah. Nah dari sini kan kita tahu ya kalau ternyata gamelan itu tuh udah mendunia banget lah. Secara kan banyak orang luar yang justru tuh malah tertarik buat belajar gamelan itu. Iya, bener banget nih. Jujur kita tuh seharusnya tuh ya sebagai bangsa Indonesia gitu, sebagai kita rakyat Indonesia itu kita tuh harus bangga banget sama budaya kita gitu, karena budaya kita itu apa ya namanya bisa menarik perhatian keluarga asing loh buat belajar apa namanya gamelan yang tadi kayak lu bilang kan Mak. Terus habis itu yang kayak gini tuh kita harus kayak budaya tuh harus kita kembangin lagi supaya apa ya bisa lebih terekspos gitu. Nah terus dengan adanya ini tuh kayak dengan budaya kita yang terekspos ke dunia luar itu bisa memotivasi masyarakat Indonesia buat lebih terus melestarikan budaya. Benar banget. Memang kita sebagai warga negara Indonesia ya harus dapat melestarikan kebudayaan kita di tengah era globalisasi ini. Oh, gue juga pernah dengar. Kalau nggak salah tuh batik itu udah mendunia nggak sih? Itu bener nggak? Itu bener banget cuy. Sumpah emang lu nggak pernah denger apa yang batik itu tuh udah diakui sama UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Banyak orang luar yang pakai batik sih. Coba, ya banyak banget orang yang pakai batik. Kayak contohnya waktu apa sih yang konser SM tahun Iya. itu, mereka kan kayak semua vendornya itu kayak bilang, ayo guys kita pakai baju batik. Dress code batik. Iya cuy, sama apa lagi ya? Presentasi. Iya, itu bener. Ada Paris Fashion Week. Apa namanya batik itu tuh kayak udah dikenalin gitu loh di Paris Fashion Week. Tapi gue juga baru tahu tuh batik baru dipakai di Paris Fashion Week. Tapi setahu gue baru dikenalin di UNESCO doang. Tapi yang bikin batik tuh diakui negara luar tuh apa ya? Sebenarnya kalau untuk batik ya, itu diakui sebenarnya tuh gara-gara cara pembuatan batik tuh sebenarnya unik. Terus habis itu melambangkan kebudayaan Indonesia banget. Iya, terus juga karena kan batik itu tuh kayak apa ya namanya punya representatif setiap daerah masing-masing. Contohnya kayak batik Megabendung ya, itu gua ambil aja dulu. Batik Megabendung itu kan kayak itu kan dari Cirebon. Ya itu tuh dia punya makna sendiri. Kayak maknanya itu kayak dia tuh harus menahan amarah. Pokoknya kita kayak harus menahan amarah kita supaya menunjukkan apa ya sisi bijaksana gitu. Nah dari situ kayak menunjukkan apa namanya simbol awan yang mendung gitu. Makanya kan kalau misalkan kalian lihat gambarnya nih itu tuh gambar Megabendung itu gambarnya awan-awan warnanya biru kadang-kadang gitu kan. Kayak gini nih guys. Tapi benar juga sih yang dijelasin Nathan. Berarti batik tuh kebudayaan turun menurun ya. Iya benar. Tapi keren banget masyarakat Indonesia udah bisa mempertahankan kebudayaan kita di era globalisasi. Iya benar keren banget sih. Dari sekian banyak bakal masuk itu ada nggak sih dampak negatif dari globalisasi budaya itu? Ya pasti ada lah, kayak berdasarkan fakta dan data aja lah kita ngomongnya ya. Waktu itu gue pernah baca di berita. Di berita itu kalau misalnya dia tulis kalau Malaysia itu tuh pernah kayak mengakui dan mengklaim batik itu tuh sebagai apa namanya budaya mereka gitu. Wah sih, gila. Disclaimer ya guys ya, ini dari berita. Iya, kita tuh tidak ada Berdasarkan fakta ya, kayak tidak guys. menistakan satu negara, tapi kita hanya memberikan suatu fakta. Benar. Gitu. Kalau misalnya batik pemerintah Indonesia itu nggak gercep gitu buat nanganin masalah ini, mungkin batik itu tuh bakal direbut gitu. Nah, penanganannya itu kayak gimana sih? Kayak misalnya kalau misalkan dia tanggal 2 Oktober itu tuh di kalender kan tuh ada tulisan Hari Batik Nasional. Nah, itu tuh salah satu penanganan pemerintah buat mengklaim kalau bisa batik itu benar-benar dari Indonesia. Iya. Jangan bilang nggak cuma batik doang lagi yang diklaim sama Malaysia. Waduh, Banyak banget sebenarnya. sebenarnya banyak banget. Kalau misalkan kalian cari Google, cari aja dah. Iya, mandiri ya guys. Ada lagi nih, bahkan gamelan itu tuh Malaysia pada waktu itu dia kan lagi promosi kejuaraan tenis dunia ya.
yang kalau nggak salah di tahun 2015 ya. Itu apa namanya, Malaysia Open. Ya, nah itu tuh mereka pakai gamelan buat promosinya. Tapi mereka itu bilang kalau gamelan itu adalah kebudayaan asli mereka. Itu parah sih sebenarnya. Kayak dengan adanya kasus ini aja ya, itu tuh kayak bisa bikin masyarakat Indonesia sama masyarakat Malaysia itu jadi kayak berantem cuy. Kayak misal kalau misalnya lu ngikutin kasusnya ini ya, pasti banyak di kolom komentar sosmed kalian tuh ya, entah itu si orang Malaysia atau itu orang Indonesia, itu tuh mereka yang kayak apa ya namanya, ngomong-ngomong kasar gitu kan, saling lu gini, lu gini, itu gamelan tuh punya kita loh, gamelan tuh punya kita ya, pada klaim kayak gitu, semua kontroversial dan ada muncul intervensi lah. Nah iya, makanya pas pemerintah tahu itu tuh pemerintah marah banget, orang banyak netizen yang kesel ya ke Malaysia. Nah tapi sebenarnya dampak negatif dari globalisasi kebudayaan itu masih banyak, cuma itu doang. Nah, berarti banyak banget ya dampak negatif dari globalisasi ini. Banyak. Iya, banyak banget sih. Kayak kalau misalnya makin kesini tuh, kalau misalnya lihat dah daripada nih kalau misalnya pergi ke mall gitu, siapa yang kalangan siapa nih yang paling banyak gak mau pakai baju tuh yang sesuai dengan budaya kita gitu, kalangan muda kan. Kayak kalau misalnya lihat nih ke mall gitu ya, nih kita lihat secara garis besar dan lingkungan sekitar kita aja. Kalau misalnya di kalangan muda, mereka tuh pada pakai baju tuh yang bajunya tuh kurang bahan semua cuy. Mereka pakai tank top, mereka pakai crop top gitu kan. Bahkan itu tuh kayak anggapan mereka tuh apa ya, baju-baju yang kayak gitu bisa jadi apa ya, baju adat gitu loh. Iya, kayak lu bayangin orang tua mereka kadang-kadang bisa ngomong, kamu kok pakainya kayak gini sih, ini kurang baju kurang bahan, orang tua pasti ngomong gitu ya. Tapi biasa jawabannya mereka kayak gimana? Iya, ini kan fashion. Ini fashion zaman sekarang. Emang kamu nggak melihat fashion sekarang kayak gimana? Itu tuh sebenarnya dampak negatif globalisasi kebudayaan dalam cara berpakaian, ya kan? Kalau bisa nongkrongan lu gimana tuh? Gua kadang kalau ketemu cewek gitu ya, yang kayak apa sih? Tank top, Ya, top gitu. itu kayak gampang Iya kan? Terus karena kayak kalau misalnya temen cowok gue sih ya, temen cowok gue tuh kayak suka bingung gitu. Mereka tuh kadang-kadang mikir gitu kan, kayak cewek kok bisa nggak kedinginan sih pakai ini? Mau? Iya. Apalagi kalau di mall itu kan aslinya banyak. Bener kan? Di mall sekali masuk itu wah Iya benar banget. iya kan? Apalagi pakai crop top, gitu. Makanya gue tuh ini tuh kayak bisa kadang-kadang tuh bikin gue tuh melihat kalau misalnya Indonesia ini budaya ini tuh, apalagi khususnya ya buat cara berpakaian tuh udah berubah banget. Tapi itu sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, ini jujur aja, bahkan gue dulu biasanya tuh gue pakai tertutup gitu kan, pakai kaos gitu. Tapi justru sama orang tua gue disuruh pakai baju-baju yang terbuka. Kayak kata mereka tuh kayak fashion, coba kamu tuh belajar fashion gitu. Nah, aku tuh ngerti gitu tentang fashion gitu, gue tuh ngerti. Sombong amat. Cuman menurut gue tuh kayak ada tempat-tempat yang bisa dipakai, ada juga yang nggak bisa gitu. Iya benar-benar ya. Jadi gue tetap tahu gitu kayak di mana gue harus pakai baju yang terbuka dan enggak. Ini contohnya cara orang bergaya pakaian yang terbuka dan yang bikin influencer lah. Dari Indonesia nih aja pak. Ini ya baju-bajunya ya guys. Biar kalian tuh bisa tahu nih yang mana yang harus dipakai di tempat ini, yang mana yang harus gak dipakai di tempat ini. Banyak anak muda yang sekarang tuh pakainya tuh kayak gini nih. Boleh sih sebenarnya pakai, cuma yang harus tahu aja. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, asal tahu etika gitu kan, etika berpakaian. Betul, terus kayak kita tuh harus seimbangin gitu loh budaya Indonesia sama budaya Barat. Maksudnya jangan sama kita langsung kayak ini kan kita di Indonesia, masa kita pakainya di semua budaya Barat. Misalnya mereka kemana-mana cuma pakai tank top doang kayak gitu, itu kan semua adalah nggak etis gitu. Pasti orang-orang masyarakat Indonesia tuh yang masih apa ya, ibaratnya tuh masih nggak terlalu ikut pengaruh globalisasi gitu kan, mereka masih ini apa sih kan mereka pakai baju itu bukan blok. Terus kayak kita tuh harus tahu, harus mempelajari budaya kita tuh sebenarnya kayak gimana, ya kan? Ya, biar kita tuh apa ya namanya, bisa kita kembali budaya-budaya itu, terus bisa kita lestarikan gitu.
beda ya. Kalau orang tua dulu ya kayak mungkin kita pakai baju ya kayak sih kok pakai yang tutup atau gimana. Kalau sekarang ya mungkin ada beberapa orang tua yang udah ngikut kayak fashion. Iya, berarti emang tergantung didikan orang tua masing-masing sih. Ya balik lagi sih sebenarnya ke edukasi yang ditanamkan di keluarga itu sendiri gitu loh. Sebenarnya apa ya, itu tuh penting banget lah ya, terutama pada para orang tua. Itu tuh harus ngajarin anaknya tentang etika berpakaian, kayak kalau misalkan di sini harus pakai pakaian kayak gimana sih, kayak misalkan di gereja harus pakai yang sopan, itu beda-beda lah, supaya secara nggak langsung anak-anak itu juga bisa lebih aware terhadap globalisasi ini. Ya karena kan kayak apa ya, globalisasi itu kan nggak bisa kita cegah gitu kan. Ya. Karena seiring perkembangannya zaman pasti kan kayak apa namanya, bakalan banyak muncul perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat kita gitu kan. Jadi ya mau nggak mau tuh setiap masyarakat ya ikut gitu. Mau ya walaupun ada beberapa yang nggak mau ikut ya, cuman pasti kan kebanyakan itu kan pasti masyarakat tuh pasti bakal mau ikut gitu. Nah jadi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita itu harus kayak memilah yang mana yang harus kita apa ya, yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik gitu, yang mana yang cocok dengan budaya Indonesia, mana yang nggak cocok sama budaya Indonesia. Berarti yang udah maksud itu bahwa masyarakat Indonesia itu enggak deh, masyarakat tuh harus punya pemikiran terbuka dan rasional. Benar banget. Nah, guys, jadi bisa kita lihat ya dari pembahasan kita tadi bahwa globalisasi kebudayaan itu membawa pengaruh terhadap Indonesia kita ini, bisa itu positif ataupun negatif. Jadi kita harus lebih tahu mana yang cocok buat kita, mana yang tidak cocok, dan jangan sampai kita terbawa arus negatif dari globalisasi kebudayaan ini. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia tuh harus tetap menjaga keunikan yang kita miliki. Betul banget. Kira-kira ada nggak sih kata-kata atau kalimat yang pengen kalian sampaikan ke masyarakat, khususnya di kalangan muda nih, yang katanya paling banyak ya bawa arus globalisasi? Coba deh, gue dulu deh Mak. Gue dulu ya. Iya, gue dah. Nah kalau menurut gue sih ya, walaupun apa ya, terjadi globalisasi gitu, kita tuh sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus bijak gitu dalam menghadapi kemajuan zaman. Intinya kita harus milih-milih dulu lah, jangan semua kebudayaan luar kita terima gitu aja gitu. Ya sebenarnya mah ini sih ya, kita harus beneran apa, bijak gitu supaya apa ya, bisa meminimalisir minimalisir ini dampak negatifnya. Apalagi kan globalisasi itu nggak bisa kita hindarin ya. Ya, terus kita juga kan kayak harus berpegang teguh sama kebudayaan kita. Terus kita tuh kayak harus apa ya, maksudnya berpegang teguh tuh gini, kayak kita tuh kan bangsa Indonesia gitu. Pasti kita punya identitas bangsa. Identitas bangsa itu kan banyak apa namanya, spesialisasinya ya. Maksudnya kayak bidang-bidang banyak banget gitu. Nah, contohnya kan kayak budaya itu kan suatu bagian dari identitas bangsa. Kalau misalnya budaya kita luntur ya pasti kan apa ya namanya, masyarakat tuh jadi kayak gimana sih ya, kalau misalnya budaya kita luntur tuh masyarakat tuh jadi kayak yang gitu loh, yang mainnya tuh ya udah ke barat-baratan. Nah jadi tuh iya, jadi tuh kayak mereka tuh jadi nggak tahu nih sebenarnya gue tuh bangsa mana sih gitu kan, bangsa Indonesia atau bangsa barat nih gitu, bangsa asing gitu kan. Nah itu yang harus kita tuh berpegang teguh. Kayak dengan kita berpegang teguh ini, kita kan jadi harus menjaga budaya kita. Jadi kita melestarikan, misalnya nih kayak kita tahu gamelan itu kan budaya kita gitu kan, jadi kita ya harus kita lestarikan. Misalnya contohnya kita buat apa, buat apa namanya, kursus buat orang-orang yang mau apa namanya, belajar. Contoh kan kayak tari-tari kecak yang ada di Bali, pokoknya tari-tari yang di Bali, mereka kan kayak bikin kursus gitu kan. Itu tuh kayak salah satu bentuk apa namanya, pelestarian budaya gitu. Jadi itu buat kalian para kalangan muda itu harus benar-benar kayak memilah dan memilih itu yang mana yang harus dijaga dan mana yang harus kayak kita, oh ya udah sekedar kita tahu aja gitu. Mungkin kalian boleh ikut globalisasi itu, tapi jangan sampai kalian tuh terbawa arus negatif di globalisasi itu gitu. Masa misalnya kalian pakai baju crop top ke gereja, itu kan nggak bagus gitu. Makanya harus kalian tuh harus kayak tahu yang mana yang baik, mana yang benar, dan
gitu, yang harus dipakai di mana, pakai di mana, mas apa ya, yang harus dilakukan buat menjaga kelestarian budaya gitu. Nggak panjang ya? Nah, nggak kerasa banget nih udah sampai penghujung acara. Terima kasih kepada Emma dan Antoni yang udah ngobrolin podcast kita hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi bahan refleksi kita ke depannya. Nah, terima kasih juga yang udah nonton. Kami dari Ngobrol Asik mengucapkan sampai